Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran yang paling kalian sukai bersama Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kali ini Bu Ica akan melanjutkan materi kita tentang statistik. Kemarin kita sudah belajar min atau rata-rata hitung. Nah, sekarang yang kedua adalah median atau nilai tengah. Ya, median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, ya. Jadi nilai yang ada di tengah namun diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi median ini adalah data yang berada di tengah. Contohnya bisa diperhatikan, ini Bu Ica ada data, kalian cari mediannya ya. Nah, ini datanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, coba kalian lihat datanya sudah berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, mediannya adalah cari yang ada di tengah-tengah. Ya, ini ada tuh 2, 3, 4, 5 ya. Yang di tengah-tengahnya adalah pasti angka ini ya. Ini yang di tengah. Maka mediannya adalah 6. Ya, jadi kanannya ada 2, tuh 2, kirinya ada 2. Yang namanya tengah-tengah, maka kanan kirinya harus sama. Selanjutnya, contoh yang kedua, perhatikan di sini Bu Ica ada data 5, 7, 11, 9, 11, 13 dan 15 ya. Ini pun sudah urut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, lihat di sini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 datanya, maka yang di tengah-tengah angka yang mana? Ayo, ingat ya, kalau tengah-tengah maka kanan kirinya harus sama. Nah, yang di tengah-tengah ini maka ada 2 ya. Tuh, ada 9 sama 11 ya. Jadi tengah-tengahnya ini ada 2 angka, maka mediannya 9 dan 11. Bukan ya, caranya berarti angka 9 ditambah 11. 9 ditambah 11 kemudian dibagi 2. 9 tambah 11 ada 20. Dibagi 2 sama dengan 10. Maka median dari data ini adalah 10. Ya, jadi ingat tadi median yaitu nilai tengah. Kalau tengah-tengah maka kanan kirinya harus sama. Nah, bisa kalian perhatikan apa bedanya antara contoh yang satu sama yang kedua. Ini tadi yang pertama jumlah datanya 5 ya, ini jumlah datanya 6. Ini pas di tengah-tengah. Nah, kalau ini harus dijumlahin dibagi 2 ya. Yang pertama ini datanya ganjil, ada 5. Kalau ganjil ya, datanya di tengah-tengah. Tapi kalau dia 6 genap, dia harus jumlahkan dulu kemudian dibagi 2. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, jika datanya ganjil maka ya mediannya berada data yang tepat di tengah ya, datanya tepat berada di tengah. Nah, tapi jika jumlah datanya genap, maka mediannya jumlah datanya tadi harus dijumlahkan ya, jumlah 2 data dibagi 2. Itu ya bedanya kalau dia ganjil, datanya ganjil dan datanya genap. Contoh berikutnya, di sini ada data tinggi badan pemain voli ya, satuannya dalam sentimeter. Tentukanlah nilai tengahnya atau mediannya. Nah, di sini datanya ada 160, 155, 165, 168, 157, 163 dan 165. Ya, ingat tadi cara mencari median harus diurutkan dulu. Ini lihat datanya sudah urut atau belum. Ya, ini datanya belum urut, maka kita harus urutkan dulu dari yang terkecil ya. Kita jawab. Lihat yang paling terkecil adalah 100. Ya nih, 155. Kita urutkan ya. 155, kemudian 157, kemudian 160 ya. Kemudian 163. Kemudian 165-nya ada 2 ya. 165, 165 dan terakhir 168.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah pas. Nah, ini datanya ada 7 ya, ganjil. Nah, kan kalian tadi bingung ya, kalau 5 sih gampang tengah-tengahnya. Nah, ini kalau datanya 7 atau nanti datanya ada 21, tengah-tengahnya ada di mana? Nah, caranya yaitu data mediannya ya. Ini data mediannya itu ada di data keberapa? Nah, kan jumlahnya 7, maka 7 dibagi 2 sama dengan berapa? 7 dibagi 2 ya 3,5, atau kita bulatkan menjadi 4. Maka data mediannya itu ada di data keempat. Ya, kita cari data keempat. 1, 2, 3, 4. Maka mediannya ada di sini. Ya, 163. Maka mediannya sama dengan data keempat, yaitu 163. Nah, coba kita lihat kanan kirinya sama gak jumlahnya? Kanan itu 23, kiri itu 23 ya. Jadi cara mencari data keberapanya, jumlahnya kamu bagi 2, 7 dibagi 2 3,5, kita bulatkan menjadi 4. Nah, data keempat 1, 2, 3, 4 ke 163. Ingat kalau ganjil dia tepat berada di tengah ya. Selanjutnya biar lebih paham, kita lihat ya. Contoh yang keempat, data berat badan pemain sepak bola ya, ini dalam satuan kilogram. Kita lihat di sini 37, 39, 39, 40, 40, 42, 43, 44, 45. Kita lihat datanya sudah urut atau belum? Ya, ini datanya sudah urut. Maka kalau sudah urut tidak perlu diurutkan lagi. Kita cari data mediannya ya. Data mediannya itu ada di keberapa ya? Kita hitung dulu nih datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Maka sama kayak tadi, 10 kita bagi 2 dulu. Sama dengan 5. Maka mediannya ada di, nah ingat ini datanya 10 itu genap. Maka tadi kalau genap rumusnya dia yang di tengah-tengah itu ada 2. Maka dia data ke 5 ditambah nanti data ke 6. Lalu dibagi 2. Nah, kita cari data ke 5 ditambah ke 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6 ya. Berarti data tengah-tengahnya ini kan 40 ditambah 42 dibagi 2 ya. 40 ditambah 42 sama dengan 82 dibagi 2. 82 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 4. 2 dibagi 2 1. Maka mediannya adalah 41. Nih, karena dia datanya genap, maka dia ditambahkan data yang setelahnya ya. Data kan 5, berarti data ke-5 tambah ke 6. Kalau nanti misalkan 20, berarti 20 dibagi 2 10, berarti nanti data ke-10 dan ke-11 gitu. Ditambah 1 kalau dia datanya genap. Ya, coba Kak, apakah sama kanan kirinya ya? Kanannya tuh 2 3 4, kirinya tuh 2 3 4 ya kan? Tengah-tengahnya ada 2. Itulah contoh jika datanya genap. Selanjutnya contoh yang kelima ya, gimana kalau dia datanya banyak seperti ini. Nah, tentukan median dari data berikut. Nah, ini adalah data kandungan energi dari beberapa makanan kemasan ya, satuannya dalam kalori ya. Ini ada 145, 145, 150 dan seterusnya. Ini datanya ada 1 2 3. Ada berapa nih? 3, 3, 3, 3, berarti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini ada 20 data. Nah, kalian cari mediannya. Nah, gimana caranya? Nah, sama seperti waktu minggu lalu, kalau dia
datanya banyak, maka biar mempermudah kalian buat tabel frekuensinya terlebih dahulu ya. Susun terlebih dahulu data tersebut dalam tabel frekuensi. Nah, di sini kita bikin 3 kolom ya. Ini kan tadi kandungan energi, torus, dan frekuensi. Jangan lupa kita urutkan dari yang terkecil. Lihat angka yang paling kecil itu berapa. Ya, angka yang paling kecil itu adalah 100 berapa di sini? 140 ya. Kemudian 145 ya. Kemudian 150, kemudian 155, kemudian 160, kemudian berapa lagi? 165. Nah, baru kita data terlebih dahulu. Dimulai dari ini ya, kita mulai dari ini 140 ya, 140 yang paling kecil dulu aja. 140 ini ada berapa nih? 1 lagi 2 3 ya, ada 3. Maka tulisnya 3, 1 2 3, ada 3. Kemudian 145 1 2 3 4 ya, ada 4. Tulis dulu 1 2 3 4, ada 4. Kemudian 150 1 2 3, ada 3. 1 2 3 3. 155 ada berapa? 1 2 3 4 5, ada 5. 1 2 3 4 5. 160 ini 1 2 3, ada 3. 1 2 3. 165 ada 1 2, ada 2. Nah, kita lihat jumlahnya, frekuensinya harus ada 20 ya, supaya memastikan kita betul atau tidak data yang kita data. 3 tambah 4 7, tambah 3 10, tambah 5 15, 18 20. Berarti betul, semuanya sudah kita data. Nah, berarti data ini ada 20 ya. Maka datanya dia genap ya. Gimana cara mencari median data genap? Kita cari dulu data median. Data median sama dengan tadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka mediannya berada di data ke 10. Ingat, genap ditambah data yang ke 11, kemudian dibagi 2. Kita cari data ke 10 dan 11 ya. Dimana 10 dan 11? Nah, caranya kalian tambahkan frekuensinya. Dimana yang 10 dan 11? 3 tambah 4 7. Berarti bukan di sini ya. 7 tambah 3 10. Nah, berarti 10 ada di sini nih. 10 itu berarti ada di 150 di sini. Ya, berarti di sini 150. Nah, berarti data ke-11 ada di bawahnya, karena ini kan tadi ini 3 tambah 4 7. Berarti di sini data ke-8 sampai ke 10. Ya kan? 7 tambah 3 10 kan, dari 8 sampai 10. Berarti di bawahnya di sini dari 11 sampai berapa? Sampai 15, karena 10 tambah 5 15. Maka data ke-11 ada di sini di bawahnya. Ada berapa angkanya ini? 155 ditambah 155. Kemudian dibagi 2. 150 tambah 155 berapa? 305 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, ayo berapa? Ya, caranya gimana? Masih ingat? Ya, 3 dibagi 2 dapat 1. Sisanya tadi kan 1 ya, tambah 0 jadi 10. 10 bagi 2 5. 5 bagi 2 dapat 2. Sisanya 1, di belakang udah habis, berarti pakai koma. Tambahin 0 jadi 10 bagi 2 dapat 5.
Ya, jadi hasilnya 152,5. Mediannya adalah 152,5. Ingat ya, karena ini datanya genap 20 dibagi 2 sama dengan 10, maka ditambah 1 data yang ke-11. Data 10 tambah data ke-11 kemudian dibagi 2. Nah, kalian lihat di sini data ke-10-nya ada di mana? Ini kan 3, ini 1 sampai 3 di sini. Maka ya, ini 4 sampai 7 ya. Kemudian di sini berarti dari 8 tambah 3 berarti 8 sampai 10 di sini. Maka di sini data ke-10, yang ini bawahnya 11. Ya, itulah cara menghitung median atau nilai tengah. Cukup sekian materi kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.